Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, Del Gumandil Gendewati dan Silpringsil bertanya kepada yang tentang harta amanah. Del Gumandil Gendewati sebagai keturunan generasinya yang cukup sudah engkau membicarakan hal itu, ya. Karena engkau bukan orang kaya, itu satu. Yang keduanya, karena engkau bukan orang yang berkedudukan, ya. Engkau bukan Panglima Tian Feng, ya. Engkau bukan, yang ulangi, Panglima Tian Feng. Itu dua. Yang ketiga, engkau bukan terah, ya, bukan. Nah, engkau nggak akan bisa itu mencari yang namanya harta amanah karena hanya Panglima Tian Feng yang bisa. Nah, karena punya kekuatan pasukan, ya. Panglima Tian Feng di film-film Kokong itu lucu kan, itu kan mantan panglima serakahan, makanya dijuluki siluman babi. Itu sebenarnya simbol yang jelas sekali, ya, kalau engkau melihat harta amanah itu. Nah, dan akhirnya itu membuat jebakan Batman. Orang pada terjebak, ada yang ketipu, ada yang ditipu, tapi ada juga yang beneran. Nah, yang beneran ini jadilah dia Panglima Tian Feng, seorang panglima yang punya pasukan, menginginkan yang bukan miliknya, sehingga terjadilah yang namanya korup, kerusakan, ya. Bingung si Panglima babi ini. Aduh, Panglima sebenarnya gampang sekali, ya, melihat permainan yang sebenarnya mungkin Panglima ini sangatlah kuat nih, Panglima Tian Feng ini, Panglima babi ini sangatlah kuat. Ceritanya kan dulu kuat, tapi permainannya itu sebenarnya mudah dibaca. Mudah itukah yang, ya, kalau engkau sebenarnya detail fokus itu mudah, ya. Makanya membuat suatu keadaan itu menjadi korup karena dia serakah. Panglima babi ini kan serakah ini, ya. Ceritanya aja kan seperti itu. Kalau lihat wanita cantik, lihat harta benda, dia akan serakah. Beda dengan Sun Gokong, ya, yang seekor kera, tetapi kan jiwanya itu baladewa, jejak, jujur, adil. Nah, jadi lupakanlah itu, ya, karena satu tadi kau udah tahu kan, keduanya kau juga bukan panglima kayak Panglima Tian Feng, ya, yang serakah. Kau kan engkau cucunya yang kau nggak serakah, jadi yang nggak layak menyebutmu Panglima Tian Feng, ya. Nah, inilah yang membuat korup, ya. Makanya kau kan tidak membuat korup, ya, karena sebenarnya, ya, korup, kerusakan atau korupsi itu kan
kalau dipikir ya melanggar hak asasi ya manusia, ya pelanggaran kemanusiaan sebenarnya. Kalau engkau melihat di Peru, presidennya Peru 30 tahun ya karena kasus itu. Dulu yang pernah baca sebuah artikel ya karena corruption itu tadi, korupsi di Peru. Bahkan di Peru itu kan polisi penjaga perbatasannya itu ya, juga kedapatan banyak menyelundupkan sesuatu sehingga corruption itu tadi di Peru ya. Artikel apa yang lupa, coba kamu tak cari lah itu ya. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Makanya didahulukan kemanusiaan. Dari kedangkalan spiritual yang karena yang nggak sekolah ini ya, SMP, SMA. Sesuatu yang melanggar kemanusiaan itu sebenarnya berat hukumannya. Ya, pembunuhan, ya, apalagi yang direncana itu pelanggaran kemanusiaan. Itu kan komitmen sedunia, bahkan komitmen sedunia untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi kalau kemanusiaan itu yang sifatnya emergensi, kemanusiaan ya, ketika itu tidak dilakukan, dilindungi, engkau tidak bisa melindungi kemanusiaan yang emergensi itu tadi, nah, engkau sudah sebenarnya melanggar itu ya. Nggak tahu itu kalau orang-orang pinter ahli gimana menurut mereka. Yang kan bukan orang pinter ahli, jadi cuma kita berdiskusi aja, kita ngobrol santai ya. Itu yang perlu dikaji ya, pelanggaran hak asasi manusia itu jangan diam saja dong ya. Kan sudah ada ketua-ketuanya itu ya. Begitu Del Kumandel Gendawati. Akar permasalahannya yaitu janganlah engkau ikut-ikutan masuk dalam lingkaran keserakahan yang mencari harta amanah itu tadi, harta amanah. Sepele ya, tapi membuat korup. Ya kalau yang misalnya dapat itu tiap bulan masuk ke dalam rekening ini ya, misalnya harta amanah itu masuk dalam rekening bermiliar-miliar, dan pendapatan Eyang itu sama saja dengan pendapatan per kapita sebuah negara kecil misalnya gitu ya. Eyang pengen jadi raja, Eyang pengen jadi presidennya ya, rajanya. Makanya bagaimana caranya pengen jadi raja, sikat semua dulu ya, karena syarat berdirinya sebuah negara itu kan harus ada populasi, harus ada ini, harus ada itu, banyak banget ya. Jadi janganlah kamu pengen yang namanya harta amanah itu, nanti serakah kamu pengen jadi raja ya. Beda dengan si SP, sang pilih, sang kesatrio, sang ratu adil itu ya. Jadi nggak ada juga hubungannya si SP sama harta amanah ini. Tapi nggak tahu jika si SP itu nanti bisa mendapatkannya secara free ya nggak tahu. Tapi yang membayangkan ini bagaimana jika harta amanah itu yang dapat gitu ya, misalnya itu, wah keserakahannya luar biasa pasti ya. Apalagi tiap bulan tuh masuk rekening gitu. Udah pengen bikin sebuah negara ya, pengen bikin pengen bikin sebuah kerajaan. Nah,
Karena bisa tuh pulau kecil kau beli asalkan ada populasinya komplit persyaratannya bisa kan gitu. Jadi inceranmu apa ini, pulau apa yang masih kosong misalnya gitu kau beli ya. Kembali ke Dewati, lupakan tentang itu. Ya nggak setuju karena engkau bukan panglima Tiang Feng yang serakah siluman babi, bukan, engkau cucunya Eyang ya. Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan, lucu.